Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, teman-teman saya, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mohon izin pada guru-guru kita, mari kita bersyukur dalam rangka meneruskan ngaji kitab Al-Usfuriyah. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan kitab Usfuriyah, kitab burung emprit sebagai enlighten, pencerah jiwa kita. Karena dari burung emprit itulah seseorang bisa diilhami untuk bisa masuk surga. Cerita kitab ini seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas hadis ke-7. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafina bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdus Samad ibn Mughaffil qala sami'tu inna Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qara'tu fi akhiri Zabur Dawud sallallahu salam alaihi wasallam 30 satar. Hadis ini banyak versi, tapi yang ini disanadkan oleh Syekh Abdus Samad Al-Mughaffal. Beliau mendengarkan dari Syekh Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu qala, dia berkatakan, saya telah membaca bagian akhir kitab Zabur dari Nabi Daud alaihissalam akan 30 baris tulisan. Jadi ini substansi atau summary dari kitab Zabur. Di dalam akhir kitab Zabur itu ada satu firman Allah, ya Daud, hal tatri ayyuhal mu'min ahabba ilayya an utila hayatuhu. Wahai Daud, apakah kamu tahu orang yang beriman manakah yang paling aku sukai, dan orang itu memanjangkan usia hidupnya. Jadi pertanyaannya kira-kira lebih banyak mana usia panjang umur yang baik, yang ahsanul amal, atau yang tidak ahsanul atau su'ul amal. Kira-kira itu. Nabi Daud menyatakan dan menjawab, qala la, ya Allah, tidak, saya tidak tahu. Maka dengan demikian, qala allazi idza qala la ilaha illallah iksha'arra jilduhu warta'atat mafasiluhu. Maka dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, orang yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah, dan disitulah dia akan menggigil kulitnya, artinya merinding,
hatinya tertunduk, jiwanya langsung membungkah, dan dia gemetar semua persendiannya, itu adalah orang yang disukai oleh Allah ketika menyebut la ilaha illallah. Kalimat ini menunjukkan dua. Yang pertama, ketika melakukan zikir la ilaha illallah, dan ini orang menyebut adalah di dalam Thariqah Naqsyabandiyah disebut dengan zikir nafi isbat, itu bukan hanya di mulut tapi tumus di hati. Itu ada caranya, dan itu bisa menggetarkan seluruh sendi-sendi yang mengalirkan darah dari ubun-ubun sampai kaki. Itu bisa kalau sudah pada dirinya itu muraqabah, pada tahap maqam muraqabah la ilaha illallah. Ini maknanya seperti itu. Makna yang kedua, meskipun Nabi Daud itu bukan akhirul nabi, akhirul rasul, tapi seluruh ajaran dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semua ajarannya adalah ajaran tauhid, pasti la ilaha illallah. Jadi pengertiannya, agama itu sesungguhnya satu, inna dina indallahil Islam. Islam penyempurna di akhir, yang seluruhnya mulai Adam sampai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya harus diimani, dan semuanya itu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua itu menyebut la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalimat pamungkas, mangkana akhiru kalamun la ilaha illallah dakhalal jannah, itu artinya di sini. Kemudian dilanjutkan, fa inni akrahu lahu bidzalikal maut kama yakrahul walidu walidihi. Maka kata Allah, sesungguhnya aku tidak menyukai kalau hamba saya itu wafat, aku matikan, tidak. Saya nggak suka sesungguhnya. Seperti halnya apa? Seperti halnya orang tua yang tidak menyukai kalau anaknya wafat waktu kecil. Disayang kok wafat. Nah, ini cara mencintai Allah, cara mencintai orang tua itu kepada anak kecilnya itu luar biasa. Tetapi kebahagiaan kan bukan di dunia saja, tetapi kebahagiaan itu juga di akhirat. Walakin la budda lahu misluhu. Kata Allah, enggak, saya mencintai makhluk saya yang beriman itu bukan berarti saya harus panjang umurkan. Kenapa? Ini uridu an asarrahu fi dari siwa hadita. Karena saya akan memberikan bahagia, lebih bahagia lagi, tidak di dunia ini, nanti di akhirat. Jadi bagi seseorang yang ahlul jihad, bagi orang yang ahlul zikir, ahli musawwifin, orang yang sudah tasawuf, itu mati bukan halangan, mati malah dirindukan. Karena ini akan segera menghadap Allah. Karena Allah itu adalah mencintai orang yang baik, dan itu segera dipanggil oleh Allah. Itu pertanda Allah adalah mencintai, sehingga hambanya itu tidak sempat untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan akhirnya segera masuk surga. Karena itu setiap nafas pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, panjenengan dan kita semua itu pasti mati. Nah, tidak ada yastakhiruna yang tidak mengakhirkan, nggak bisa. Atau yastaqdimun untuk mendulukan, itu nggak bisa. Allah sudah menentukan ajal, sudah tiba waktunya. Ajal itu sebenarnya pengertiannya tiba waktunya. Ya, jadi dengan pertanyaannya, sungguh sudahkah kita siap kalau akhirnya Allah adalah itu memanggil kita.
Nah, fa inna na'imaha bala'un wa kha'uha siddatun. Karena sesungguhnya kenikmatan dunia itu adalah cobaan. Ya. Karena itu disebutkan la tulhikum amwalukum wala aulukum an dzikrillah, itu di sini. Wahai orang, anakmu, keluargamu, hartamu, duniamu itu semua itu fitnah dan jangan sampai kamu itu lupa pada Allah. Intinya di situ ya. Nah, warafa'u siddatun, orang di dunia itu berat. Ya, kemewahan itu juga memberatkan. Orang kemewahan kadang-kala lupa pada Allah, berat. Hidup bahagia di dunia tapi di ujungnya justru nanti tidak bahagia. Nah, wa fiha aduun la ya'lunakum khobalan yajri minkum kama dami. Dan di sana artinya nanti ya terdapat musuh yang terus-menerus menimbulkan kerusakan di dunia ini. Musuh tersebut berjalan apa? Berjalan minkum kamujrid dam, dan musuhmu itu, nafsumu itu, setanmu itu mengalir di dalam darahmu. Adam, damun itu darah, ada darah, dan itu menggoda kamu. Nah, kalau sudah wafat orang yang baik itu berarti segera menghadap Allah dan sudah dipersiapkan surganya. Nah, karena itu min ajli dzalika ajiltu auliyai ilal jannah. Kalau sudah orang di dunia selamat dari godaan tadi, latul bikum awalukum wala aulatum an dzikrillah, akhirnya tetap zikir, tetap dekat dengan Allah, saya akan balas dan mempercepat kasih saya itu untuk menghadap saya. Ajiltu auliyai ilal jannah. Jadi para aulia-aulia itu ajil, segera menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada keluarga yang wafat, tidak usah terlalu sedih, karena beliau sudah segera ajalta ilallah, dia sudah segera menghadap pada Allah, gitu ya. Dan biasanya itu yang dirindukan. Ajil itu aulia. Jadi aulia itu biasanya cepat untuk segera menghadap pada Allah. Nah, kalau cara mencintainya tidak mematikan, laula dzalika lama mata adamun wa waladu hatta yunfakha fis-sur. Kalau Allah itu tidak mencintai, maka dibiarkan saja hidup sampai kapanpun, mulai Nabi Adam sampai sekarang. Tapi Allah mencintai kita, karena itu Adam diwafatkan, Hawa wafatkan, Qabil Habil, terus sampai zaman sekarang tidak ada satupun yang tidak meninggal kalau dia itu adalah ummatin wa nafsi, jiwa itu. Disebutkan juga qauluhu la ya'lunakum khabalan, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu, bagi orang-orang yang tidak mendekatkan pada Allah. Au aila yaksiruna fi fasadin umurihim wal qabal al fasad. Ya Allah, moga-moga ini yang dijauhkan. Jadi kita jangan merusak diri kita, itu urusan iman kita. Fil fasadi, iman kita itu jangan fasad, jangan kita rusak, ya. Wal qabal, dan itu artinya melahirkan kerusakan-kerusakan yang akan merugikan hidup kita nanti menuju akhirat. Ini mirip, yaitu la ilaha illallah dengan sanad yang lain. Nah, ini sanad dari yang lain. Wa bihadzal isnad, dan di dalam sanad yang lain, riwayatun yang diriwayatkan an Anasin ibnu Malik, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, qala Rasulullah itu bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atul alfin dzambin minal kabair. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha itu dawam, meneruskan, memanjangkan, terus menerus,
Karena itu mengapa zikirnya itu pakai nafi isbat. Nafi isbat caranya adalah menarik dari yang paling dalam dari ulu hati, kemudian digerakkan di dalam seluruh tubuh kita. La ilaha illallah itu menggetarkan mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki, darah kita mengalir cepat. Secepat kalau Anda cinta pertama melihat calonnya, begitu lihat langsung ser. Nah, kalau la ilaha illallah itu melebihi dari itu. Bagi orang yang sudah pada tahap makomnya nafi isbat, makomnya zikir tahlil, ya itu wamaddah, terus menerus. Ya. Orang yang zikir seperti ini bukan zikir la ilaha illallah mulut, hudimat lahu arba'atul afin, akan diruntuhkan, akan digogrokkan arba'atul afin 4.000 dzambin, dosa-dosanya, minal kabair, dari dosanya yang besar itu. Jadi cara zikirnya berbeda, nggih. Cara berzikir orang-orang yang sudah tasawuf, yang sudah melakukan suluk, masuk tarekoh, dengan yang belum itu beda rasa, beda citra, beda impresifnya, itu beda. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, ya pada saatnya kalau memang Bapak Ibu sekalian suluk akan mengerti, akan bisa memahami. Qalahu Ali radhiyallahu ta'ala, seperti halnya ini juga diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dan ini kitab ini tentang ini juga diceritakan di dalam kitab Majlis Tafsir Quran karya Syekh Imam Al-Zahid Al-Yaqubi Al-Kisai rahimahullah. Sesungguhnya Imam Hadim bin Walid radhiyallahu anhu pernah bersakit. Jadi ada wali, jadi diceritakan di dalam kitab itu ada wali namanya Imam Hazim. Beliau datang ke dokter, dia merasa sakit, gemetar, cinta Allah, rindu, dzauq, ya, kemudian khauf, surga, ya, beliau dzauq, rindu, ya, kemudian khauf, dia takut neraka, kemudian gemetar. Seseorang ini, Imam Hazim itu datang kepada dokter. Qala tabiyan fa akhadha nafsahu. Dokter mengatakan, "Qala laisa fi ilmi, kamu tuh enggak sakit. Laisa fi illatun, enggak ada sakit, jantungmu bagus. Ya, kemudian ginjalmu semua bagus, tapi kok kamu gemetar?" Katakan gitu. Walakinis alhu an khalihi, akan tetapi kalian tanyakan kepadamu tentang kondisimu. Fa innal mar'a alamu bisani, karena sesungguhnya seorang itu lebih mengetahui dengan dirimu sendiri. Nah, setelah dijawab mengapa engkau, maka dengan demikian mereka bertanya kepada Imam Hazim. Imam Hazim mengatakan apa? Qala laisa fin nafsi illatun wa illatil khauf minna wa ta'al azizil wahhab. Yang paling saya takutkan, yang paling saya gemetarkan, yang paling saya rindukan adalah sakit. Yang sakit saya itu adalah sakit rindu kepada Allah yang maha perkasa dan maha pemberi anugerah. Ini sakit dalam arti yang nikmat. Orang kalau sudah rindu Allah itu dzauq, itu melebihi rindunya anak muda pada kekasihnya yang sudah lama tidak ketemu. Rindu, ya, rindu tidak bisa tidur kalau ini tuh gemetar hatinya. Wa khaufun adil wa hisab, dan rasa takut terhadap pembentangan amalnya tadi, dibukakan mulutnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya telah melakukan apa saja, bermaksiat apa saja, itu yang saya takutkan, kata si Hazim, Imam Hazim, dan itu akan dibukakan wal hisab, dan itu nanti ada penghitungan amal. Nah, ini yang mestinya harus ditakutkan oleh kita, bukan takut atasan, bukan takut tidak ada rezeki.
kepada Allah kan nggak takut. Nah, kira-kira kan gitu. Yang takut ke urusan dunia. Nah, ini berarti yang tidak dikehendaki oleh hazim dan mestinya juga seperti kita. Wa khaufun zawal iman, dan saya takut hilangnya iman saya. Ya. Wa asilul mustahiqon lil adzab, dan saya kalau seperti itu pasti akan diazab. Itu yang saya takut. Nah, dengan demikian fatuba liman kana khuruju anid dunya bil iman wa masiru ilal jinan, maka beruntunglah bagi orang yang keluar dari dunia, ya. Liman kan khuruju anid dunya, dunia tetap dijalankan, tapi jangan terlalu digondeli. Tidak usah takut urusan dunia, Allah telah ngatur. Orang yang sudah mensumelehkan, orang yang sudah ndelehno urusan dunia, ini adalah orang yang sudah tasawuf. Dunia itu tidak dalam genggaman, dunia itu ada nempel di sekitar telapak, ya, habis itu hilang ya hilang, tidak usah dimasukkan hati. Inilah orang yang dicari, ya, dan dia ya bisa wa khurju an dunya bil iman, dan dia keluar dari dunia dengan penuh iman, wa masiru ilal jinan, dan dia akan mendapatkan masuk surganya Allah dengan betul-betul. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ketika riwayat wa hukiyan abi Abu Bakar Abdillah Muzayyin rahmatullah, diceritakan oleh Syekh Abu Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzayni rahmatullah, beliau berkata, inna malikan minal mulki kana mutamaridan ala rabbi ta'ala, sesungguhnya seorang raja di antara raja adalah selalu menentang kepada Tuhannya. Ada waktu itu ada raja di raja yang beliau selalu menentang kepada Allah. Nah, rakyat itu pintar. Masalah ya, Bapak Ibu sekalian, jangan ditiru di Indonesia ya, jangan ditiru ini. Faqalu bi'ain saytaqulu litamarudi ala rabbi ta'ala, dengan cara bagaimana aku akan membunuhnya raja presiden yang tidak beriman itu, yang semua melakukan apa fajir, ya. Ini nggak benar, ini raja saya, nggak benar apa presiden saya. Fastaba'arahum ala aj'alu fi mukmil adil. Masyarakat umat bersepakat, ayo kita bunuh. Ini jangan ditiru ya. Ini cerita di zaman Syekh Abu Bakar bin Abdullah, ya. Dan mereka akhirnya apa? Dipeganglah para itu raja itu, dimasukkan ke dalam tong, di dalam tong, kemudian dikasih apa api, bergemuruhlah tong itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Ya tong lah, tong. Drum. Tong kosong berbunyi, ya memang bahasa Indonesia ya. Kemudian dibakar, yang dia sebut apa? Ya Lata, bebaskan saya. Ya Huba, bebaskan saya. Ya Habal, bebaskan saya. Dan ya Habal, dulu saya mengusap-usap engkau. Habal itu salah satu patung. Mengapa saya itu sudah dibakar, kamu kok nggak menolong saya? Kira-kira kan gitu. Apa? Dengan demikian dia meminta perlindungan Tuhannya itu tidak mempan. Memang dia bukan Tuhan. Maka dengan demikian dia tidak berputus asa. Kemudian dia pernah mendengar fa'ay minhum warja'ilal ta'ala. Kemudian dia berucap mendengar satu ucapan dari yang lain. Ketika menyebutkan apa? Wanada fil mukum qaumi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau si raja tadi itu berucap juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal dia belum beriman waktu itu, tapi pernah mendengar, kemudian ada hidayah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa? Ba'asallahu ta'ala khaisan minas sama' ala tilkan nari fatfa'ah. Kemudian tongnya itu langsung melesat ke atas, ke langit. Allah Ta'ala mengirimkan hujan.
kemudian memadamkan api itu pendek kata pada para salikin, wa huwa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan demikian raja itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta ghabba anil basir, hingga hilanglah tempayan tersebut, tong tersebut sampai di suatu tempat. Tsumma alqathu rahi baina qaumin la ya'rifunallah, kemudian jatuhlah tong itu ya ke dalam satu daerah yang tidak diketahui namanya. Fa'akhdhu fatahuhu wa akhraju minal mungkin, lalu mereka mengambil tempayan itu, rakyat masyarakat setempat mengambil, kemudian dibukanya dan mengeluarkan, ternyata raja. Wahai raja, kenapa kamu kok di sini? Kira-kira gitu kan? Padahal itu sudah melayang-layang di atas bumi. Apa? Faqalu lahu man anta wa ma qasitaka, kamu dari mana ya raja kok sampai ke sini? Kemudian qala anna malikun fi maudhil kadza, kemudian dia menceritakan tentang cerita ABCD tadi. Apa akhirnya? Fa akhbarhum an qissatihi, menceritakan semua ceritanya itu, wa halihi, dan situasinya, wa aslamu jami'an, kemudian satu umat, satu kaum itu akhirnya masuk Islam terhadap cerita tentang raja yang dianggap tidak muslim, dibakar oleh umatnya, melayang-layang karena menyebut nama la ilaha illallah, selamat masuk Islam dan menjadikan kaumnya itu semua masuk. Ini artinya Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, hikayat ini betapa dahsyatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahnya, cara menyebutnya, cara menzikirnya berbeda, tidak hanya mulut. Dia menggetarkan mulai latifatul kolbinnya, ruhnya, ya, sampai kolbunnya, sampai akhfa khofinya itu tergerak semua ketika menzikirkan la ilaha illallah. Apalagi pada makom yang disebut dengan makom tahlil. Ketika makom tahlil itu berapa jumlahnya, ditujukan kepada siapa, diwasilahkan kepada siapa, itu bisa menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Dan insya Allah orang seperti ini, orang yang sudah melakukan ini, akhir kalamun la ilaha illallah dakhala jannah. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.